Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Pelan, teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang barokah dan berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kali ini saya mau sedikit ngobrolin kenapa sih saya pilih Honda EDV ya. Nah, oke teman-teman, jadi eh ini saya pengen bahas sedikit ya tentang ini sih pendapat pribadi saya ya, kenapa saya milih Honda EDV. Ya, ini kebetulan Honda EDV saya ini yang 150 ya, bukan yang 160. Nah, kenapa sih saya milihnya tuh EDV, bukan NMAX, bukan PCX, bukan Vario, bukan Aerox gitu-gitu ya. Yang pertama sih, ini saya pribadi ya, saya tekankan sekali lagi, ini pendapat saya pribadi. Saya agak kurang suka sama PCX ataupun NMAX ya, karena kelihatan gendut banget menurut saya. Kelihatan lebar banget motornya. Jadi sebelumnya tuh malah saya sebenarnya pengen beli Supra ya, Supra GTR. Tapi saya lihat-lihat review segala macam di YouTube kayaknya kurang, terus akhirnya saya coba nyari maxi scooter, tapi yang nggak segendut PCX sama NMAX. Dan ternyata ada Honda EDV. Saya langsung jatuh cinta sih sama Honda EDV ini. Jadi alasan saya kenapa saya milih Honda EDV, pertama ya selain karena badannya dia lebih ramping, terus desainnya juga beda sendiri, nggak kayak NMAX atau PCX yang ya walaupun mereka ini gendut, tapi mereka tuh terlihat mewah, terlihat elegan. Terus nggak kayak Aerox juga, yang Aerox dan Vario ya, yang menurut saya sih terlalu sporty lah ya, terlalu balap banget menurut saya. Jadi saya milihnya EDV karena lebih garang gitu. Dan setelah saya lihat-lihat juga, ternyata emang si Honda EDV ini lebih lemot ya, lebih lebih pelan daripada motor-motor di kelasnya. Saya lihat di YouTube, tapi menurut saya sih nggak jadi masalah karena emang stylenya dia yang semi adventure. Jadi saya seneng banget sih, karena kebetulan di Pangandaran ini juga masih banyak banget jalan-jalan yang belum terlalu di develop dengan baik ya teman-teman ya. Jadi enak banget sih pakai motor Honda EDV ini. Jadi ini menurut saya sih masih bisa juga buat teman-teman yang pengen beli EDV 160 ya, karena kurang lebih sih masih sama. Jadi emang stylenya dia lebih enak, stylenya dia lebih gagah, lebih berani gitu, nggak kayak yang lainnya. Terus untuk riding positionnya juga nyaman banget. Saya pernah riding ya dari Pangandaran ke Menganti, terus ke daerah Kroya di Cilacap, terus balik lagi ke Pangandaran dengan total jarak hampir 300 kilo ya, hampir 300 kilo. Dari subuh saya berangkat dari jam 3:30 sampai di rumah lagi itu jam 4 sore, 5 sore, itu nggak kerasa pegel sama sekali ya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa, walaupun ini motor ini kayak teman-teman lihat ya, pijakannya tuh dia kayak begini, nggak senyaman PCX, NMAX gitu, tapi nggak capek naik motor ini, nggak capek. Jadi malah lebih enak. Kalau nggak pegel, bukan nggak capek ya. Kalau capek pasti capek ya teman-teman, tapi yang saya tekankan di sini tuh nggak pegel. Jadi saya nggak ngerasain pegel di pinggang ataupun di pantat ataupun di punggung, itu nggak kerasa sama sekali. Walaupun selama perjalanan itu saya posisinya selalu posisi biasa ya, jalannya sigap ini, emang riding posisinya sigap, nggak selonjoran, nggak apa, tapi nggak terasa
pegel-pegel aja, bahkan mungkin karena apa, bahkan sebagian orang juga bilang kalau kursinya ini, joknya ini keras. Menurut saya sih nggak terlalu jadi pengaruh yang besar loh. Saya juga agak kaget kenapa malah motor yang nggak bisa selonjoran, yang nggak bisa nyantai ini malah lebih nyaman gitu. Dan ini juga diamini oleh banyak motovlogger Honda EDV yang lain ya teman-teman ya. Jadi itu tadi, kalau teman-teman lagi mikir nih pengen beli maxi scooter, pilihannya saat ini kan hanya ada NMAX PCX yang di kelas 150 cc ya, NMAX PCX, ada Aerox, mungkin juga kalau teman-teman mau masukin Vario di situ karena di kelas cc mesinnya sama, bisa Vario juga, ataupun EDV. Kalau teman-teman nyari yang desainnya beda, ground clearance-nya tinggi, dia bisa di hampir segala macam jalan ataupun bukan jalan, handlingnya enak, terus riding positionnya nyaman walaupun nggak bisa selonjoran dan nggak bikin pegel buat dipakai riding jauh gitu ya teman-teman. Terus dan lebih hemat ya, ini jauh lebih hemat daripada PCX, Vario, NMAX. Ini sih mungkin bisa jadi salah satu nilai poin lebih buat temen-temen ya, karena saya sendiri ngerasain ini motor hemat banget. Terus juga teman-teman bakal jarang banget nemuin ini Honda EDV di jalan, jadi ada kesan eksklusif, kesan beda sendiri gitu, nggak kayak PCX sama NMAX. Mungkin orang-orang udah pada bosen, orang-orang udah pada biasa ketemu di jalan gitu ya. Kalau EDV ini rada beda sendiri, karena emang desainnya emang aneh sendiri sih. Gitulah teman-teman. Jadi ya itu tadi sedikit ngoceh-ngoceh saya. Ini saya lagi ada di jalan lintas selatan Pangandaran ya. Kita ke sana tuh arah ke Cikumbulan, ke belakang saya itu arah ke Batu Hiu. Dan itu ada Pananjung ya, itu yang kayak pulau itu Pananjung, Pangandaran, tempat wisata yang di Pangandaran. Jadi saya rasa cukup segini aja video ini. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi nyari ide, nyari rekomendasi. Sebenarnya maxi scooter apa sih yang saya butuhin, yang saya pengen beli gitu. Jadi semoga bisa jadi rekomendasi, jadi acuan, dan semoga bisa nambah referensi teman-teman semua yang pengen beli motor baru ya teman-teman ya. Nah ini kita jalan semi off-road, nggak semi off-road juga sih, emang jalan cabluk aja, belum jadi. Jadi saya rasa cukup segini aja video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan dalam berkendara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.